Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ibu bapak sekalian. Puasa kali ini kita ngaji bareng tentang tauhid, tentang keimanan. Kalau kita ngaji tentang tauhid, tentang keimanan, itu sama halnya kita sedang memperkuat sebuah pondasi dalam sebuah bangunan. Dapat kita pastikan kalau pondasi itu rapuh, bangunan pun akan mudah rubuh. Tetapi kalau pondasinya itu kokoh, insya Allah bangunan tersebut akan kokoh pula. Lah, tauhid kita pun demikian. Keimanan kita, kalau kita ngaji tentang tauhid, sama halnya memperkokoh pondasi kita. Kalau direnungkan tentang tauhid sifat wajib Allah, itu kan sejak TK dulu, sejak kita SD dulu, sejak kita ibtidaiyah dulu. Tapi bukan berarti ketika kita sudah belajar tingkat SD, di tingkat ibtidaiyah kita sekarang sudah pensiun. Bukan. Justru kita sekarang ini memperdalam. Kalau sekedar tekstualnya mungkin ketika SD atau ibtidaiyah sudah kita baca bersama. Bahkan pujian ketika kita anak-anak itu Allah wujud kita mbako dan seterusnya. Itu tauhid. Tetapi sampai saat ini harus betul-betul kita perkokoh, kita kuatkan tauhid kita sehingga pondasi kita kuat. Kalau sudah pondasi kuat, insya Allah bangunan agama kita kuat. Sehingga pada puasa kali ini kita tetap anggap sesuatu yang penting apabila kita ini memperkokoh tentang ilmu ketauhidan. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali sifat wajib Allah. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Kalau mustahilnya atau sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada. Bahasa Arabnya adam. Lah, harus dibedakan. Kalau adam menggunakan alif, bermakna Nabi Adam. Adam biasa, Adam Malik atau siapa. Tapi kalau ain, menggunakan ain, itu artinya tidak ada. Loh, hampir sama. Adam menggunakan alif dengan ain, menggunakan ain, beda arti. Yang satu Adam biasa, Adam Malik, Nabi Adam. Tapi kalau Adam ain, tidak ada. Itu pentingnya kita ngaji tentang ilmu ketauhidan ini. Dari segi bahasa, sekali lagi wujud itu ada. Dalilnya pun, apa buktinya kalau Allah itu ada? Kalau kita mencari bukti, ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, dalil akal, rasio, alasan, pikiran. Kita menggunakan logika. Apa itu? Segala sesuatu. Di dalam buku kalian ada, segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Tidak ada sesuatu ada dengan sendirinya. Maka kalau kita melihat bukti Allah itu ada, ya alam semesta ini bukti kalau Allah ada. Menurut logika, siapa yang mampu menciptakan bulan, bumi, bintang dan lain sebagainya?
Ini menunjukkan Allah ada. Siapa yang memutarbalikkan matahari dari timur ke barat, dari timur ke barat, tidak pernah kualik. Begitu pula siapa yang merubah bulan dari bulan sabit menuju bulan purnama. Siapa yang bisa membentuk seperti itu? Ini semuanya bukti kalau Allah itu ada. Apakah langsung bim salah bim ada? Kita tidak bisa menerima logika yang demikian. Justru adanya sesuatu pasti ada yang menciptakan, alam semesta pun pasti ada yang menciptakan. Itu bagian tanda Allah itu wujud. Dalil akli, dalil nakli ya banyak sekali. Di antaranya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila dan lain sebagainya. Ini harus kita perkokoh. Ibu bapak sekalian, selanjutnya syarat wajib adanya Allah itu apa saja? Ada syaratnya. Syarat wajib adanya Allah. Di dalam buku kita ada minimal 4 syarat. 1, Allah itu ada, syaratnya 4. Tanda wajibnya Allah ada itu 4. 1, dia wujudnya maha awal. Masuk akal. Tidak bakalan sesuatu itu ada terlebih dahulu daripada yang menciptakan. Buku ini dicetak tahun 1970 seumpama. Berarti orang yang membuat ini jauh lebih dahulu daripada buku ini. Paham ya? Pulpen ini diciptakan, dibuat oleh pabrik, oleh orang lah begitu 1 tahun yang lalu. Berarti harus terlebih dahulu orang yang menciptakan. Lah alam semesta itu pun demikian, karena yang menciptakan Allah, otomatis harus Allah lebih dahulu daripada segala sesuatu yang ada ini. Makanya di dalam buku kalian disebutkan syarat pertama Allah itu ada, dia wujudnya maha awal dari segala sesuatu. Yang kedua syaratnya wujudnya kekal. Kita sekarang wujud tapi tidak kekal. Kita sekarang sehat tapi tidak kekal. Segala sesuatu akan hancur dan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu syaratnya kalau Allah ada itu maha kekal. Tidak mengalami perubahan sedikit pun. Beda dengan makhluknya. Kita singkat aja. Yang ketiga, terus menerus. Tidak ada istilah Allah itu binasa dalam 1 detik. Tidak ada Allah itu tidur dalam 1 detik. Keberadaan Allah itu terus menerus. Ini syarat kalau Allah itu ada. Yang keempat adalah tidak berkurang. Sedikit tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau kita ada tapi berkurang, kesehatan kita berkurang, kekuatan kita berkurang. Lah ini bedanya adanya kita dengan Allah. Allah abadi keadaannya, sementara kita binasa pada saatnya. Termasuk kita ini berkurang kekuatan fisik. Kan begini, manusia itu kekuatannya pertama dari bawah, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Nanti pada saatnya akan lemah, tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Mata kita, pendengaran kita,
organ tubuh kita dulunya awalnya kuat, pada saatnya akan lemah. Dan itulah memang tanda kalau kita ini makhluk. Mengapa? Karena hanya Allah lah yang tidak berkurang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.